Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Krisponesya Handayani dari Prodi PGSD Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya dari kelas 4B. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konsep dasar fisika dan IPBA. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan dan juga sekaligus mempraktekkan materi mengenai zat campuran homogen dan heterogen. Nah, sebelum kita memulai praktiknya, teman-teman udah ada yang tahu belum sih apa itu campuran? Kalau belum tahu, mari kita bahas. Nah, ternyata campuran itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah campuran homogen, yang kedua adalah campuran heterogen. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai campuran tersebut, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa macam campuran. Yang pertama ada tepung, lalu ada teh, lalu ada minyak, batu, serbuk kayu, sirup, garam, pasir, kopi, gula, kerupuk, dan air. Nah, masing-masing gelas yang sudah saya sebutkan tadi itu namanya adalah zat tunggal. Nah, zat tunggal ini merupakan zat yang hanya memiliki satu materi saja. Nah, baiklah, kita langsung saja ke prakteknya. Di sini saya akan mencampurkan beberapa zat tunggal yang telah saya sebutkan tadi. Langsung saja kita ke prakteknya. Yang pertama yang akan saya campurkan adalah air dan gula, air dengan kerupuk, air dengan kopi, air dengan pasir, sirup, lalu garam, serbuk kayu, minyak, batu. Lalu kita tuang di teh, dan terakhir di tepung. Setelah kita menuangkan air ke dalam zat tunggal tadi, lalu kita aduk satu-satu. Yang pertama saya akan mengaduk gula, lalu garam, serbuk kayu, lalu ada tepung, ada teh, taruh, kemudian ada minyak, kita juga minyak, lalu ada sirup, ada kerupuk, ada kopi, kita aduk semuanya, pasir, dan yang terakhir ada batu. Nah, setelah semuanya sudah kita aduk, kita tunggu beberapa menit, lalu kita melihat bagaimana hasilnya nanti. Setelah kita menunggu beberapa saat tadi, kita langsung lihat bagaimana sih hasil dari percobaan kita. Yang pertama kita lihat minyak. Nah, kita bisa lihat di sini minyak dan air, yaitu campurannya itu tidak menyatu atau terpisah. Nah, campuran ini disebut juga dengan campuran heterogen. Yaitu campuran apa sih campuran heterogen itu? Nah, campuran heterogen yaitu campuran yang kedua zat penyusunnya tidak dapat tercampur dengan sempurna. Nah, sehingga masih terlihat jelas sekali perbedaannya. Bisa kita lihat ini minyaknya dan ini airnya. Mereka tidak tercampur dengan sempurna. Lalu untuk teh, nah di sini serbuk teh ini dia memang berubah warna, akan tetapi dia belum bisa tercampur dengan serbuk ini tidak bisa tercampur sempurna juga dengan air, dan ini dikatakan sebagai campuran heterogen. Lalu ada serbuk kayu. Kita bisa lihat di sini, ternyata serbuk kayu tidak tercampur sempurna oleh air, dan ini dinamakan campuran heterogen. Lalu ada garam. Kita bisa lihat di sini, garam sudah tercampur sempurna dengan air, berarti garam ini merupakan campuran homogen. Lalu ada gula. Kita juga bisa lihat gula ini sudah tercampur sempurna dengan air,
dan gula juga dinamakan campuran homogen. Lalu kita lihat ini tepung. Nah, ternyata tepung ini merupakan zat campuran heterogen. Kenapa demikian? Karena tepung ini ketika kita diamkan, ternyata dia mengalami sebuah endapan. Kita bisa lihat di bagian sini ini airnya, dan di bagian bawah ini merupakan tepungnya. Nah, jadi tepung ini dikatakan campuran heterogen, bukanlah campuran homogen. Memang ketika diaduk dia menyatu, tetapi setelah didiamkan beberapa saat dia akan mengalami pengendapan seperti ini. Makanya tepung disebut juga dengan campuran heterogen. Sekarang kita ke kopi. Kopi ini ternyata sama dengan tepung karena kopi ini memiliki endapan, walaupun dia tidak terlihat karena tertutup oleh warna yang sama, warnanya hitam, tetapi kopi ini memiliki endapan yang seperti kita ketahui. Biasanya kita kayak membuatkan kopi untuk ayah kita, pasti ketika kita melihatnya, entah kita ingin mencuci piring atau apa, kita lihat ada endapan kan di kopi ini. Nah, ternyata kopi ini memiliki sama halnya dengan tepung, memiliki endapan walaupun tidak terlihat dari sini, tapi yang kita ketahui kopi ini memiliki endapan. Jadi kopi ini zat penyusunnya tidak menyatu sempurna dengan air. Jadi kopi ini dikatakan zat campuran heterogen. Lalu ada kerupuk. Kita bisa lihat kerupuknya di sini. Ternyata kerupuk dengan air tidak bisa menyatu secara sempurna, dan ini disebut dengan campuran heterogen. Lalu ada sirup. Kita bisa lihat di sini sirup dan air sudah tercampur dengan sempurna dan warnanya pun juga berubah, dan ini disebut dengan campuran homogen. Lalu ada pasir. Pasir di sini bisa kita lihat dia tidak dapat menyatu dengan sempurna dengan air. Pasir dan air tidak dapat menyatu dengan sempurna, dan ini disebut dengan campuran heterogen. Dan yang terakhir ada batu. Batu dan air ternyata tidak dapat tercampur dengan sempurna, maka batu dan air dinamakan campuran heterogen. Nah, dari hasil percobaan yang sudah kita lakukan tadi, kita dapat mengambil kesimpulannya. Ternyata campuran itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu homogen, yang kedua adalah heterogen. Nah, campuran homogen itu merupakan campuran yang tersusun atau tercampur secara sempurna. Sedangkan campuran heterogen merupakan campuran yang tidak tersusun dengan sempurna. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian pastinya sudah bisa kan membedakan yang mana campuran homogen dan yang mana campuran heterogen. Sangat mudah sekali kan? Dan kalian juga bisa mencobanya sendiri di rumah dengan bahan dan alat yang sangat mudah didapatkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam kata-kata maupun dalam kegiatan yang saya lakukan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.